Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam tangguh. Kita akan melanjutkan materi tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Atau ada yang juga menyebut nilai data yang frekuensinya, kemunculannya itu paling besar. Pada data array, maka kita lihat saja contoh, misalnya ada ini datanya, ada angka 7, ada angka 5, ada angka 8, ada angka 6, 9, 8, 10. Sebentar, saya cari pen. Oke. Ada angka-angka ini. Nah, yang kedua soalnya ada angka 7, ada angka 5, 6, 8, dan seterusnya. Yang ketiga ini contohnya pertanyaannya berapa nilai yang sering muncul? Sederhana, Anda tinggal lihat sajalah. Nilai data 7, 5, 8, 6, 9, 8, 10. Mana yang data yang sering muncul? 8. 8-nya ada 2. 1, 2. Itu yang sering muncul. Jadi modusnya adalah 8. Kalau ini, tinggal dihitung mana yang sering muncul. Yaitu 5 dan 7. 5-nya ada 2. 1, 2. 7-nya ada 2. Very simple. Sangat sederhana. Kalau yang C, dia tidak mempunyai modus. Karena tidak ada yang paling banyak muncul. Semuanya modus. Sekarang kalau data berbobot, Anda sudah belajar tentang data berbobot. Modusnya adalah frekuensi yang terbesar. Contohnya ini. Tinggal dilihat aja frekuensinya mana yang terbesar. Oh, ini frekuensi yang terbesar. 9. Nah, jadi modusnya adalah 7. Oke. Contoh ini. Mana frekuensi yang terbesar? Oh, ternyata ada 2. Ini 8. Ini 8. Jadi kalau begitu modusnya 2 dan 4. Nah, modusnya adalah 2. 2 dan 4. Oke, kita lanjut sekarang. Kalau yang terakhir datanya data kelompok, ini rumusnya. Ini harus diingat rumus ini. Ada L, masih ingat L kemarin? L itu adalah tepi bawah kelas modus. Ada D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. I adalah interval atau panjang kelas. Mari kita ke contoh. Misalkan ini. Ini ada data kelompok 20 sampai 26 ada 7, 27 sampai 33 ada 5 dan seterusnya. Ingat tadi, modus itu ditandai dengan frekuensi yang terbesar. Maka ini 14 sorry. Kalau begitu saya terbesar adalah 15 ini. Maka kelas modusnya kemarin sudah belajar. Ini kelas yang pertama, ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Jadi ada 6 kelas. Anda cari dulu frekuensi yang terbesar tadi sudah kita ketahui 15, berarti yang kelas keempat lah di sana disebut dengan kelas modus, yaitu kelas yang keempat antara 41 sampai 47. Itu disebut sebagai kelas modus. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus frekuensinya 15, berarti ini dikurangi dengan ini.
15 kurangi 14. Dapat 1. Sederhana. Ini D2. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Sesudahnya 6 dikurangi ini. 15 dikurangi dengan 6. Dapatlah 9. Sekarang intervalnya antara 41 sampai 47 tinggal dihitung aja. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Berarti ada 7. Ada 7. Maka ada kelasnya, panjangnya ada 7. Sekarang cari L. Kita cari L. L-nya ini. L. Yaitu L itu adalah tepi bawah. Anda buat tepi bawah. Masih ingat rumus tepi bawah? Batas bawah dikurangi 0,5. Ini batas bawahnya 20. Dikurangi 0,5 berarti 19,5. 27 dikurangi 0,5. 26,5. 33,5. 40,5. 47,5. Dan 54,5. Inilah yang disebut dengan L-nya kelas modus. Nah, ditambah D-nya tadi dapat D1 tadi dapat 1, tinggal dimasukkan aja ke situ. 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 9 dikali dengan intervalnya 7. Maka didapat 40 ditambah 7 bagi 10 kali 1 kali 7 7. 40,5 ditambah 0,7. Jadi modus tersebut adalah, aduh sayang ini, 41,2. Ini tertutup gambar. Mudah-mudahan bisa. Ini contoh soalnya tentang latihan modus. Anda bisa tentukan modusnya berapa, baik yang data array maupun pada data ini data berbobot maupun pada data kelompok. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.